mati selama 7 jam 15 menit. Tetapi ilmuwan Neo bersikeras agar dia hidup kembali dalam waktu 10 menit. Segera, asisten memasang ekstraktor kesadaran di kepala prajurit itu, lalu mengangkat kelopak matanya, menusuk bola mata dengan probe saraf, dan menghubungkan saraf optik. Saya melihat bahwa ingatan dubbing ditransmisikan sepanjang probe ke dalam hard disk yang bersinar seperti data. Dan sudah waktunya untuk penampilan operasi implan yang tampaknya mustahil hampir selesai. Setelah asisten mengaktifkan manusia bionik, saya menyadari bahwa prajurit itu hidup kembali dengan cara ini. Untuk memastikan apakah memori yang ditanamkan berhasil, Neo melakukan beberapa tes sederhana. Tapi yang jelas, otak manusia sama sekali tidak cocok dengan tubuh mekanik, dan segera ada reaksi penolakan. Tiba-tiba menjadi mudah tersinggung dan merobek wajahnya sendiri, hingga situasi menjadi kacau untuk sementara waktu. Neo, dengan mata dan tangan yang cepat, memutus aliran listrik, yang juga berarti percobaan gagal lagi. Eksperimen akan menelan biaya ratusan juta. Sebagai bos sebuah perusahaan bioteknologi, dia tidak tahan lagi dan memutuskan untuk menghentikan proyek tersebut karena putus asa. Tertekan, Neo melihat jam tangannya dan teringat bahwa hari ini adalah hari untuk jalan-jalan bersama keluarganya. Untungnya, saat-saat bahagia di jalan untuk sementara waktu membuat Neo melupakan kerepotan bekerja di siang hari. Namun tiba-tiba sebuah truk besar melaju di depan. Neo berbalik untuk bersembunyi, sang istri bergegas melihat ketiga anak di belakangnya. Untungnya mereka semua baik-baik saja, dan dia baru saja sadar. Cabang besar yang patah di pinggir jalan langsung menusuk tubuh istrinya. Akibatnya mobil kehilangan keseimbangan, dan kekayaan bersihnya terbang dari pinggir jalan ke danau. Saat Neo bangun kembali, dia satu-satunya di keluarga yang masih hidup. Melihat keempat mayat di tanah, orang biasa mungkin sudah lama pingsan. Tetapi Neo, seorang ilmuwan dengan IQ tinggi, membuat keputusan berani di bawah tekanan yang luar biasa. Dia memanggil pasangan yang juga sahabatnya. Ed kehabisan waktu dan tidak punya waktu untuk menjelaskan sebab dan akibat. Ed melihat ekstraktor kesadaran di tangannya dan 4 mayat di tanah. Pemahaman diam-diam bekerja sama selama bertahun-tahun juga membuatnya langsung memahami pikiran Neo. Tetapi hanya mengekstraksi ingatan hanyalah masalah fakta. Memori keluarga Neo dapat ditanamkan ke dalam orang bionik. Di sini kami akan memperkenalkan karya Ed. Dia juga bekerja sebagai peneliti teknologi kloning hewan di perusahaan bioteknologi. Anda membacanya dengan benar. Anda ingin mengkloning istri dan anak-anak yang telah meninggal. Tapi Ed segera menghentikan ide absurd ini. Jangan bicara tentang betapa berisikonya teknologi ini. Bahkan jika anggota keluarga Neo berhasil dikloning, otak mereka akan tetap dalam tahap bayi, kecuali dikombinasikan dengan teknologi implan memori. Tetapi sejauh ini belum ada percobaan yang berhasil. Ed menyarankan Neo, berhentilah membuat kesalahan. What if something horrible goes wrong? Something already has. Cinta yang berat inilah yang membuat Neo menjadi sangat paranoid. Ed akhirnya memutuskan untuk membantu satu-satunya teman. Tetapi sekarang hanya ada 3 kabin budidaya. Yang juga berarti Neo harus meninggalkan 1 orang, dan tidak punya waktu. Dalam keputusasaan, Neo memilih putri bungsu dengan menggambar undian. Setelah beberapa saat berduka, keduanya segera terjun ke dalam percobaan cloning. Dalam 17 hari, meskipun nilai 1 senyawa salah, klon akan bermutasi. Selama periode ini, Neo hanya tinggal di laboratorium bawah tanah. Dan ID terus bekerja sebagai penutup. Tahap awal berjalan lancar, dan klon secara bertahap mengambil bentuk manusia. Tetapi keempat orang yang masih hidup menghilang begitu saja selama lebih dari 10 hari. Orang-orang di sekitar mereka pasti akan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Benar saja, guru kelas putra Neo mendekatinya hari itu. Jadi dia harus berbohong bahwa putranya sakit dan dirawat di rumah sakit. Untuk sementara dianggap sebagai tugas orang bodoh. Ketika dia menyalakan ponsel keluarganya dan perangkat lunak sosial, dia tercengang. Ada ratusan pesan yang belum dibaca dan panggilan tidak terjawab. Neo harus membalas satu persatu dengan nada anggota keluarga, hingga akhirnya membodohi semua orang untuk sementara. Saat ini, masih ada 1 hari sebelum klon terbentuk, dan tes simulasi implantasi memori sudah dalam tahap kegagalan. Lebih buruk lagi, jika klon tidak dilepaskan dari kabin budidaya hari ini. Mereka akan tumbuh sesuai dengan laju pertumbuhan yang ditetapkan oleh katalis, dan akan segera mati karena usia tua.
Setelah banyak pertimbangan, Neo hanya bisa memutuskan untuk melepaskan keluarganya terlebih dahulu. Kemudian pikirkan tentang implan memori. Tetapi tidak ada yang tahu seperti apa benda di dalamnya 1 detik sebelum Palka dibuka. Dengan pengurangan media kultur secara bertahap, klon tersebut perlahan mengungkapkan wujud manusianya. Setelah Ed melepas Palka, dia akhirnya melihat klon yang telah tumbuh menjadi 40 tahun hanya dalam 17 hari. Tapi sekarang dia hanya memiliki ingatan intelektual tentang bayi yang baru lahir, yang seperti selembar kertas kosong. Neo di samping harus menyuntik klon dengan obat penenang terlebih dahulu. Ed tidak percaya mereka benar-benar berhasil. Saya benar-benar tidak menyangka teknologi cloning manusia menjadi kenyataan. Neo berhasil menghidupkan kembali istri, putri dan putranya. Tetapi hal yang paling sulit saat ini adalah bagaimana menanamkan ingatan hidup mereka ke dalam otak klon. Melihat eksperimen yang gagal berulang kali, Neo saat ini ketakutan. Dia tidak ingin keluarganya menjadi seperti ini. Sebagai suami dan ayah, saya pikir dia melakukan yang terbaik. Namun di saat Neo ingin mengakhiri hidup istrinya, dia diinterupsi oleh panggilan telepon. Ternyata bos perusahaan bioteknologi itu mendesak Neo untuk segera masuk kerja. Tindakan yang tidak disengaja inilah yang menyebabkan Neo melihat pendeteksi kesadaran berfluktuasi. Pada saat dia secara tidak sengaja menyentuh tangan istrinya. Ketika dia mengambilnya, fluktuasi tersebut menghilang lagi. Pada saat ini Neo tiba-tiba tersadar. Dia segera menelepon temannya Ed dan tidak sabar untuk mengungkapkan dugaannya. Ternyata percobaan sebelumnya gagal, bukan karena masalah teknis, tapi karena otak manusia tidak mengetahui apa yang ada di balik otak bionik. Jadi dia tetap ingin menghubungkan tubuh dan organ manusia setelah bangun tidur. Tapi seluruh tubuh bionik manusia terbuat dari paduan titanium dingin. Bagaimana bisa terhubung? Itulah mengapa terjadi reaksi penolakan. Tapi sekarang keluarga Neo adalah tubuh manusia cloning yang nyata. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan tubuh daging dan darah. Ed juga setuju dengan sudut pandang ini. Tanpa basa-basi lagi, Anda harus melakukan ingatan operasi implan segera. Sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi dengan makna lintas usia. Setelah Neo menekan tombol konfirmasi, sebuah keajaiban terjadi. Sang istri terbangun. Neo mengatakan transplantasi memori berhasil. Keesokan harinya, keluarga itu bersama untuk sarapan seperti biasa. Seolah-olah kecelakaan mobil itu tidak pernah terjadi. Namun, ketika istrinya sedang berlari, tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di perutnya. Mengira dia mungkin telah salah makan, jadi dia tidak peduli. Di malam hari, putri sulung tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk. Setelah putri sulung tertidur kembali, Neo menggunakan ekstraktor kesadaran untuk menghapus memori kecelakaan mobil hari itu lagi. Tetapi semua ini diketahui oleh istrinya dan mereka berbagi ranjang yang sama. There was a crash. You and the kids died. I brought you back. You're replicas. Ketika sang istri mengetahui bahwa dia adalah tiruan, dia terkejut dan memilih untuk menerimanya. Karena di saat tergelap itu, tidak mudah bagi sang suami untuk bertahan hidup sendirian. Keesokan harinya, keluarga tersebut pergi ke taman untuk memilih pohon Natal. Sang istri secara tidak sengaja melihat seorang gadis kecil berbaju merah dan sepertinya mengingat sesuatu. Setelah pulang ke rumah, putri sulung mengatakan bahwa ada nama asing bernama Zoe di lemari. Siapa orang itu? Sebelum Neo sempat bicara, istrinya berkata, yang lebih aneh lagi, tidak ada foto keluarga. Neo ingin terus berbohong, tetapi istrinya langsung melihatnya. Saat ini, bel pintu berbunyi, dan yang di sebelah kiri untuk sementara terputus. Tanpa diduga, orang yang tidak diundang itu adalah bos Neo. Setelah sampai di luar rumah, sang bos mengadakan pertikaian. Ternyata dia tahu segalanya tentang eksperimen cloning. Alasan mengapa dia tidak menghentikannya adalah karena kekuatan penghasilan dari teknologi ini benar-benar tak tertahankan. Imagine the best pilot put into 1,000 individual drones. The mind of a hacker loaded into the virus. Do you have any idea how much that's worth? Perusahaan itu akan hilang, dan tidak ada pembicaraan untuk menghasilkan uang. Jadi bos meminta Neo untuk menyerahkan algoritma inti transplantasi kesadaran.
serta berjanji akan memberinya 1 malam untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Membiarkan perusahaan kembali untuk memulihkan 3 subjek percobaan yang dikloning keesokan harinya. Jika tidak, pembunuh yang berhenti di luar pintu akan bergegas masuk. Dalam keputusasaan, Neo tidak punya pilihan selain menyerahkan algoritma inti. Tepat ketika bos mengira dia akan berhasil, Neo tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam dan membuat bosnya pingsan. Istri di kamar tidak bisa duduk diam, dan Neo harus menjelaskan yang sebenarnya. So it is. I couldn't read all night. I deleted her from memories. Took the memory of my childhood? And I don't blame you if you want to hate me for the rest of my life. We go. Kids are leaving! Meninggalkan mitra yang dapat diandalkan berarti saling percaya. Namun, kemanapun Neo melarikan diri bersama keluarganya, orang-orang dari perusahaan akan menyusul. Istrinya, Mona, mengira dia akan merasakan sakit di perutnya secara berkala, dan menduga bahwa mereka bertiga telah ditanamkan pelacak. Untungnya, dia memiliki pengalaman kerja medis. Dia mengembalikan Neo ke klinik tempat dia bekerja, berniat untuk membakar pelacak dengan denyut nadi alat pacu jantung. Namun, pembunuh yang dikirim oleh perusahaan telah tiba di lantai bawah. Sang ibu membiarkan putrinya yang sehat berbaring di meja operasi. Dia menyalakan alat pacu jantung dan menyesuaikannya dengan tenaga maksimal. Pembunuh yang mengejar melihat sinyal menghilang di layar. Ternyata Mona menggunakan denyut nadi alat pacu jantung untuk membakar pelacak di tubuh sang anak. Selanjutnya, giliran sang putra, dan sinyalnya menghilang lagi. Yang terakhir adalah Mona sendiri. Melihat si pembunuh semakin dekat, suaminya Neo dengan tegas menekan tombol, dan sinyal terakhir menghilang. Saat para pembunuh datang ke ruang operasi, mereka sudah kabur dengan mobil. Segera Neo datang ke dermaga. Dia ingat bahwa temannya Ed mengatakan bahwa kunci dari 8 kapal pesiar disembunyikan di dalam umpan, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Pada saat yang sama, pembunuh yang tertinggal mengejarnya tanpa pelacak. Ketika Neo keluar setelah mendengar suara itu, keluarganya telah dibawa pergi. Begitu layar berubah, bos perusahaan teknologi melemparkan kunci kapal pesiar ke Aide Sudariswat. Ketika Neo menyusulnya, Aide ingin menjelaskan kontrolnya yang tidak disengaja, tetapi bos di sampingnya. Untuk melindungi keluarganya, Neo hanya bisa setuju untuk menyerahkan program algoritme dari implan memori. Setelah beberapa operasi yang rumit, pria bionik di kamar sebelah mengangkat kepalanya perlahan karena alasan yang tidak diketahui. Setelah selesai, bos mendapatkan program algoritma sesuai keinginannya. Namun detik berikutnya dia mundur dan ingin membunuh istri Neo. Pada saat ini, seorang pria bionik mendorong pintu masuk, dan para pembunuh menembak bersama. Di depan paduan titanium, kerusakan kecil ini tidak berguna. Setelah beberapa saat, pria bionik itu melenyapkan semua orang. Ada peluang bagus untuk melarikan diri. Namun sebelum pergi, Neo melihat ke arah istrinya, dan sang istri langsung mengerti. Ternyata Neo bukan sedang mengedit program algoritme untuk implantasi memori tadi, melainkan ingatannya sendiri. Ditanamkan ke dalam tubuh manusia bionik, ini adalah usaha keras hidupnya. Sebelum pergi, dia ingin tahu seperti apa jadinya ketika ingatan dan kesadaran manusia dipindahkan ke robot. Sains disublimasikan pada saat ini. What's it feel like? This is going to sound strange, but it feels like me. Berbaring di tanah saat ini, bos yang masih terengah-engah angkat bicara. Dia mengatakan bahwa bahkan jika dia meninggal, perusahaan pasti akan mengirim orang lain ke sini, dan itu hanya akan menjadi lebih buruk jika terus seperti ini. Neo juga memberi bos yang sekarat itu opsi menang-menang. Now if we work together, negotiate. Give us what we want. We can live it as a very rich man. Adegan berubah, dan di sebuah gedung perkantoran di Dubai World Center, bos yang melupakan tiruan itu bersinar kembali, menyambut klien besar pertamanya setelah kelahirannya kembali. Dan tidak lain adalah robot bionik Neo yang melakukan operasi tersebut. Pada saat yang sama, di pantai yang indah,
Neo perlahan berjalan menuju istrinya dengan putri kecilnya Zoe, dan keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Apa yang membuatnya lebih bahagia adalah bahwa ada Neo, robot pengganti di luar, yang bekerja untuknya menghasilkan uang. Ini adalah pemenang yang pasti dalam hidup. Namun, penggemar harus tahu bahwa kehidupannya di luar layar tidak memuaskan. Jadi menggunakan film sebagai sumber keinginannya di layar bisa dianggap sebagai semacam penyembuhan. Jika teknologi cloning ini akan dipopulerkan, apakah Anda akan mendukungnya? Nyatakan alasan Anda.